MUI. Semua itu pasti ada sisi baiknya, ada sisi tidaknya. Dan ini MUI netral atau tidak? MUI ini berbuat untuk umat, bangsa, negara tidak. Kalau MUI hanya memikirkan dari segi agama saja satu golongan, ya bikin negara sendiri. Mungkin saja memang cita-citanya seperti itu. Indonesia ini bukan hanya agama Islam. Nah ini harus perlu diketahui kalau sistem khilafah ditegakkan, bagaimana nanti dengan agama-agama lain? Yo tidak sinkron dengan kebinekaan dong. Apa kau pikir merubah seperti itu tuh gampang? Apakah Indonesia ini siap berpisah dengan Papua? Apakah Indonesia siap berpisah dengan Aceh menjadi satu golongan sendiri? Apakah Medan nanti akan berpisah dari Indonesia? Apakah itu siap? Kalau sistem itu yang ditegakkan, sistem khilafah, sistem khalifah yang diyakini, dan saya pun tentu meyakini itu. Sistem khilafah atau khalifah buatan manusia, asumsi manusia, itu kan sama dengan cerita Zuen Swisindo. King of the King, dia mengaku sebagai Imam Mahdi, namanya Sugiharto Notonegoro. Itu tak jeblosin tuh sudah, sama Pak Budi Benji, udah dijeblosin tuh dari proses hukum. Kenal nggak sama Zuen Swisindo? Ada, pasti ada yang kenal di sini. Itu mengaku Imam Mahdi, dalam Al-Quran pun ada. Al-Imam Mahdi itu akan hadir seorang khalifah. Kekhilafan nanti akan muncul sesuai dengan kodrat, sesuai dengan takdir, sesuai dengan rencana Allah itu. Dan kemakmuran itu ada. Masanya kalau sudah tiba. Bukan khilafah-khilafah sistem buatan manusia yang mempunyai nafsu syahwat untuk berpolitik. Luar aneh tak namanya? Ini negeri yang lucu. Hanya diporak-porandakan oleh beberapa oknum yang mempunyai kepentingan, kekuasaan. Entah kekuasaan untuk menegakkan sistem khilafah, HTI, yang sudah jelas-jelas dibubarkan, sudah tidak boleh hidup lagi, tidak boleh berkembang, tetapi sekarang muncul. Boyo sekali-kali MUI ini yang sangat urgent. Kalau memang itu Majelis Ulama Indonesia, berkali-kali saya mengkritik, kan boleh. Mencela enggak saya? Saya cuma memberikan sedikit masukan buat MUI. Boyo MUI itu membuat sertifikasi untuk para calon-calon pendakwah, untuk para pendakwah yang memang suka naik panggung, diundang pengajian, disertifikasi. Harus paham mengedukasi ini. Contoh saja Timur Tengah. Di Mekah maupun di Maroko, orang Jumatan saja khotbah, kalau tidak punya sertifikatnya tidak bisa nggak bisa naik, nggak bisa berkhotbah, nggak bisa naik ke mimbar. Contoh itu. Kenapa? Kalau pendakwah ini mensosialisasikan pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan ukhuwah Islam, ukhuwah agama, apapun agamanya, contoh pendeta nanti menyimpang dari ajaran pendeta, ada kan Kristen pun di Kristen pun ada, saya dengar itu. Di Kristen pun ada, yang Kristen ortodok atau apa itu. Dia Kristen yang ala Nusantara pun ada. Dia tetap karakteristiknya itu, budayanya masih diangkat sama seperti Islam Nusantara. Disebutnya loh, itu disebutnya. Bukan berarti Islam itu terbagi-bagi, ada Islam Nusantara, Islam ini, Islam itu, tidak. Nah, contoh MUI mengeluarkan sertifikasi untuk para pendakwah. Yang calon-calon pendakwah itu di training dulu harus benar, agar pendakwah-pendakwah itu tidak gampang menggibah, mencaci maki pemimpin, mengkritisi pemerintahannya, menelanjangi pemerintahannya. Dan yang dikritik itu bagaikan kucing dalam karung. Tidak jelas apa yang dikritik. Contoh, mengkritik bahwa rezim ini adalah zalim. Zalimnya yang mana gitu loh.
Anda bisa membuktikan hanya ketidakpuasan dalam hati sang penceramah melihat sesuatu di publik akhirnya diluapkan dalam isi pengajian. Loh ini kan sangat bahaya. Loh ini bahaya saudara, tak kasih tahu. Loh, tinggal MUI ini pro dengan umatnya dan pemerintahan tidak. Kalau MUI tidak pro dengan umat dan pemerintahannya, jangan hidup di pemerintahan, jangan dikasih izin, jangan diangkat. Loh kalau seandainya lembaga semua pemerintahan harus pro pemerintahan, hukumnya wajib. Loh masa dijabat di pemerintahan tetapi tidak taat dengan pemerintahan, loh ngaco itu namanya. Itu namanya bukan sebuah lembaga di dalam pemerintahan. Terus contoh, MUI menegakkan benar-benar syariatnya, syariat Islamnya seperti apa. Tutup tempat pelacuran itu jangan cuma oleh-oleh pakai seragam warna putih mengatasnamakan organisasi, ngoprak-ngoprak orang puasa, orang yang jualan di bulan puasa itu dioprak-oprak, rezekinya ditutup, diobrak-abrik. Jangan cuma itu. Tutup diskotik, lo harus mampu. Jangan tanggung-tanggung. Kalau memang mau bahasa penegakan syariat. Diskotik, tempat karaoke yang seksi-seksi, banyak minum-minuman keras, nggak usah tanggung-tanggung. Jangan yang dioprak-oprak itu cuma warung-warung kecil yang nggak punya kekuatan. Orang-orang miskin ketemunya orang miskin. Betul tidak? Coba kamu pikir yang rasional, yang objektif kalau berpikir. Kalau mendengarkan saya bicara yang objektif pikirannya. Pure normal kan. Terus di Cisarua itu ditertibkan. Di Bogor itu ditertibkan. Itu namanya pelacuran syar'i. Seolah-olah. Itu pelacuran syar'i. Kenapa saya bilang pelacuran syar'i? Kok yo ada nikah kontrak, kawin kontrak. Dengan modal ayat-ayat. Dengan modal ayat-ayat sunnah. Ala-ala Nabi. Nabi gak pernah nikah kontrak. Goblok. Kenapa itu sampai sekarang berkembang biak? Bahkan keturunannya, orang-orang yang di puncak Cisarua Bogor, dia kawin kontrak di sana, ada salah satunya di kawin kontrak hamil, punya keturunan akhirnya orang Timur Tengah, gedenya jualan minyak, tuanya dipanggil Habib. Dia kan rusak. Nah, ini menjaga marwah para habaib loh ini. Agar kita paham mana habaib yang benar atau panggilan Habib biasa. Di Bogor itu banyak, di Empang tuh banyak. Orang Arab sedikit dipanggil Habib. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam. Loh ini saya berbicara fakta, bukan fitnah. Loh itu bukan sunnah, tetapi menggadaikan ayat-ayat, menjual ayat-ayat hanya untuk kepentingan nafsu syahwat. Itu merusak namanya. Jangan karena ada syahadat, si mempelai siap, karena uang siapnya, kawin kontrak 3 bulan, pas setahun. Habis itu cerai, sudah pulang ke Timur Tengah, hanya untuk seneng-seneng doang. Itu juga batil itu. Itu kebatilan. Saudara-saudara. Nah, akhirnya saya menyebut lonte syar'i. Loh wajar kalau saya bilang itu lonte syar'i. Jadi nggak cuman klepon syar'i aja. Lonte syar'i ada di puncak Cisarua. Kok nggak percaya? Saya itu berbicara itu kan menanggapi apa yang ada yang memang sudah terjadi. Lah, itulah salah satu fungsi MUI. Bukan malah karena ini MUI, Majelis Ulama Indonesia, ini ngurusin Pertamina. Ini MUI ngurusin bidangnya yang lain. Ngurusin Cina contohnya. MUI ini malah ngurusin asing. Loh ini Majelis Ulama Indonesia apa Majelis Ulama asing? Loh ini fakta, saudara-saudara. Maka dari itu, sekarang sudah nyata. Apa yang kita takutkan bersama sekarang muncul.
Makanya sekarang sudah waktunya masyarakat Indonesia berbondong-bondong, bersatu. Harus bersatu mengedukasi. Hati-hati kalau ada pengajian. Yang begini, ciri-cirinya begini. Ciri-cirinya untuk membenci pemerintahan, untuk membenci presiden, untuk tidak hormat kepada bendera merah putih. Itu ciri-cirinya, salah satunya seperti itu. Makanya dilarang ideologi itu. Pemahaman itu, ideologi asas itu. Asas itu dilarang sekali di Indonesia. Kan bisa adem kayak kita. Kita semua adem nih. Kita ini orang-orang beragama. Kalau kamu masih pusing meributkan hal itu, berarti kamu tidak beragama. Cuma kamu beragama. Coba, Anda bisa nggak beragama, tetapi sinkron dengan hidup berbangsa dan bernegara? Sama halnya kamu tinggal di Arab. Arab pun begitu di Arab. Di Maroko sama. Di Medina sama. Di semua negara sama. Anda bisa hidup beragama, tetapi dengan damai santosa. Yakinilah bahwa agamamu itu untuk pertanggungjawaban kamu kepada Allah Sang Khalik. Nah, cara hidup berbangsa dan bernegaramu ini adalah cara